Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua? Sehat. Ibu Tini sehat? Sehat. Oh sehat. Sepertinya agak-agak pucat ya pagi ini. Oke. Nah, biar lebih semangat pagi hari ini seperti cuaca yang lagi cerah, kita mau tepuk semangat dulu. Masih ingat ya Ibu ya? Tepuk semangat caranya bagaimana? Tepuk semangat. Semangat. Pas semangat nanti cari temen untuk tos ya. Oke, semua berdiri dulu nih. Semua berdiri. Nah, kita coba biar lebih semangat ya, biar nggak ngantuk ya. Oke Bu. Oke. Nah, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Lagi semangat. Sekali lagi Semangat. semangat. Oke. Silakan duduk Ibu-ibu. Nah, udah semangat ya? Udah semangat ya? Udah Ibu. Oke. Nah, hari ini Ibu-ibu kita mau menambah wawasan kita tentang topik yang baru, masih dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Modul yang minggu lalu kita sudah pelajari ya. Nah, sebelumnya kita mau mereview dulu. Kita mau mengingat-ingat kembali kira-kira minggu lalu siapa yang masih ingat apa aja yang udah kita diskusikan. Nah, ada yang masih ingat? Masih tentang orang tua yang hebat. Saya Bu. Iya, Ibu Rini. Iya, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ibu Rini. Iya. Selain itu, untuk menjadi orang tua yang hebat, yang lebih baik, siapa lagi yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya, Ibu Tini. Berpikir positif, tepuk tangan untuk Ibu Rini. Ya, Ibu Des, ada pendapat? Ada yang diingat Bu pelajaran minggu lalu? Oke, nah jadi betul sekali Ibu-Ibu ya, mantap. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menjadi orang tua yang hebat itu diantaranya harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Kemudian harus berpikir positif, jadi harus punya konsep diri positif. Kemudian bersikap, bertutur kata penuh kasih sayang. Kata Ibu Rini tadi, nggak boleh ada kekerasan. Nah, kita juga udah belajar ya tentang menjadi orang tua itu, ayah dan ibu, orang tua itu merupakan satu tim. Yang namanya satu tim perlu ada kerja sama dalam mengasuh anak. Perlu ada saling mendukung dalam mengasuh anak. Kemudian ayah ibu juga harus berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengasuh anak. Nah, hari ini kita lanjutkan topik kita. Topiknya tentang ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, sebelumnya ibu-ibu kita nonton satu video dulu ya. Satu video yang menarik. Silakan ditonton. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor.
Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Nah, ibu-ibu, setelah menonton video tadi, kira-kira apa yang ibu-ibu ingat dari video tadi? Tentang Ibu Lili sama Pak Rusli. Nah, mereka lagi diskusi, Bu. Lagi diskusi. Ih, betul. Tepuk salut dulu sama Ibu Rini. Tahu tepuk salut ya? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, jadi kalau ada teman yang menjawab pertanyaan, kita kasih tepuk salut biar semakin semangat ya. Benar sekali kata Ibu Rini. Di video tadi kita sudah melihat Ibu Rini sama Pak Rusli sedang berdiskusi. Ibu-ibu ini penting loh. Ternyata dalam video ini ketika Ibu Lili menyarankan suaminya, "Pak, ayo beli motor." Suaminya merasa itu bukan prioritas utama saat ini, atau keuangan kita tidak sedang mencukupi. Hampir tadi ya mau berargumen, berpendapat. Di situ di sebelahnya kan ada anaknya yang sedang belajar kan. Kalau misalkan anaknya sedang belajar, itu bisa terganggu dengan perdebatan orang tua. Untung mereka menyadari, Bu, kita lanjutkan aja nih, atau nanti kalau anak-anak sudah pada tidur, baru kita berdiskusi lagi. Jadi kita perlu menonton ibu video seperti ini, kita bisa praktekkan di rumah. Kalau nanti Ibu Des atau Ibu Rini atau Ibu Vini misalnya di rumah ibu suaminya mungkin berdebat atau mungkin ada sesuatu yang didiskusikan, kalau boleh jangan ke depan anak. Sebaiknya kasih waktu luang di mana bisa berdiskusi berdua. Selanjutnya Ibu, hindari yang namanya pertengkaran di hadapan anak. Kenapa? Bertengkar di hadapan anak itu ternyata ada akibatnya Ibu. Nah, di antaranya anak bisa menjadi agresif. Tahu agresif Bu? Agresif itu sifatnya seperti ingin menang sendiri, marah. Ya, jadi dominan orangnya. Kenapa? Karena hari-hari dia melihat kekerasan mungkin atau pertengkaran di depan mata. Atau bisa juga anak jadi berperilaku kasar. Ya, anak bisa berperilaku kasar. Anak juga bisa terganggu konsentrasi belajarnya di sekolah. Anak juga bisa jadi anak yang penakut. Atau bisa jadi anak itu tidak nyaman di rumah, tidak nyaman berada di rumah. Kalau misalnya orang tuanya sering bertengkar. Nah, ibu wajar-wajar saja kalau misalnya pasangan suami istri itu ada perbedaan pendapat wajar. Tapi kita harus ingat, ini poinnya. Sama-sama kita baca ya Ibu ya. Kelihatan? Oke, sama-sama kita baca ya. 3, iya. Ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Caranya bagaimana Bu kalau misalnya ada perbedaan pendapat? Bagaimana cara menghindari itu? Tentu saja harus berdiskusi, sepakati sama suami. Jadi nanti coba ya ibu-ibu sampaikan ke suaminya, Pak, kalau kita berdiskusi kita harus sepakat ya Pak. Nanti anak kita terganggu kalau misalnya berantem atau berargumen atau bentrok. Jadi harus sepakat ya Bu ya sama suaminya di rumah. Jangan dihadapkan anak. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan misalnya cuma sekedar ngobrol dengan pasangan yang pada ujung-ujungnya menimbulkan potensi perbedaan pendapat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tidak sampai terjadi yang namanya pertengkaran di depan?
harus menahan Emosi. emosi. Betul Bu, harus usahakan diri terkontrol ya. Menahan emosi, jangan sampai kebablasan, akhirnya bertengkar di anak. Nah, ada beberapa cara ya Bu. Ada yang untuk menahan emosi dia menjadi menenangkan hati ya, ada yang berdoa. Bisa juga dengan tersenyum. Sebenarnya keadaan hati lagi panas, tapi dia tersenyum. Ada juga yang dia minum air dulu, nah biar adem, dia minum air. Ada juga kalau lagi marah, mungkin dia tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam. Wow. Jadi berbagai cara bisa dilakukan supaya bisa tetap menahan emosi. Kira-kira ibu-ibu di sini kalau misalnya sedang marah, bagaimana Bu caranya menahan emosi? Nah, saya pengen dengar pendapat Ibu Des. Ibu Des, kalau misalnya situasinya ingin sekali marah, cara menahan emosi seperti apa Bu? Kalau Ibu hari-hari seperti apa? Gak apa-apa Bu, dijawab aja. Gak ada jawaban yang salah. Harus sabar saja. Harus sabar. Lalu sadar ya Bu ya. Oke, tepuk tangan dong ke Ibu Des. Berani ya Ibu Desnya. Nah, kalau yang lain tuh gimana? Untuk menahan emosi, Ibu bagaimana caranya? Sabar juga, sama ya, mantap. Kalau Ibu hari ini mungkin berbeda. Ya, kalau saya marah, saya ke kamar dulu. Tidak keluar dari tempat itu, saya ke kamar dulu sambil menenangkan hati, berdoa supaya saya diberi kesabaran. Jadi berdoa ya. Jadi bermacam-macam caranya Bu, bisa berdoa, bisa cuci muka dulu, bisa tersenyum, bisa tarik nafas dalam-dalam sampai 10 kali, bisa berhitung dalam hati, hitung sampai 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 50. Intinya ibu-ibu sepakati sama suami, sepakati bahwa Pak, Ayah tidak boleh berantem ya di dalam pernikahan. Harus punya kesepakatan ya. Atau katakan, Pak, nanti ya saya merespon Bapak biar saya tenang dulu, biar ini ada ya. Nah, kita mau coba latihan untuk menahan emosi. Kita mau coba senam wajah. Coba ibu-ibu semua, mari berdiri nih. Kita praktekin ya, supaya nanti kita bisa praktekkan ini di rumah ya. Senam wajah, jadi tersenyum. Misalnya kita lagi dalam keadaan marah, usahakan tersenyum. Ikuti aba-aba dari saya. Pertama tersenyum. Kedua, nanti kita tertawa. Tertawanya pelan, dari pelan. Lama-lama tertawanya terbahak-bahak sampai suara besar ya. Kemudian bikin wajah jelek. Bagaimana wajah jelek? Kemudian bikin wajah monyong. Tertawa lagi. Oke, kita praktekkan ya Bu ya, biar semangat ya. Oke, kita praktekkan. Sekarang wajah tersenyum. Ih, manis sekali senyumnya. Kemudian wajah monyong. Wajah jelek. Tertawa pelan-pelan sampai besar. Oke, mana tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk. Nah, itu praktek yang paling singkat Bu. Intinya ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Kalau misalnya sedang marah, sedang emosi, kita bisa praktekkan bawa tertawa saja Bu. Ya, yang penting jangan berbeda pendapat, jangan bertengkar di hadapan anak. Jadi intinya begitu ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, kemudian nah, ibu-ibu bagaimana? Ada pertanyaan tentang topik ini? Ada Bu. Ada Bu. Udah jelas ya Bu ya? Jelas. Bisa dipraktekkan nanti di rumah Bu? Bisa Ibu. Nah, jadi ini cuma sekedar teori kalau kita tidak praktek. Jadi harus dipraktekkan di rumah. Ibu-ibu jangan lupa ya, minggu depan datang lagi. Oke. Pasti pelajarannya lebih seru lagi ya. Oke? Iya Bu.
Demikian saja untuk hari ini. Terima kasih ibu-ibu sudah mau datang, sudah boleh mendengarkan bersama, sudah boleh latihan juga bersama. Tetap semangat ya. Oke? Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya ibu-ibu.